تنزيل من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak kami amalkan, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak didengarkan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami ahlul Qur'an. Allahumma anta ya muyassir, yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Ya Allah, Tuhan yang maha memudahkan, mudahkanlah urusan dunia dan urusan akhirat kami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri, yang harus jaga dengan baik adalah nikmat waktu. Waktu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, waktu merupakan salah satu perkara yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidaklah manusia itu melangkah pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah an umrihi fima afnah, tentang waktu, tentang umur yang Allah berikan kepadanya, fima afnah, kemana dia habiskan. Dan jemaah sekalian, waktu semakin hari semakin cepat perputarannya. Ini tanda akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidaklah terjadi hari kiamat kecuali waktu semakin dekat, saling berdekatan, terasa cepat. Seakan-akan kemarin kita berada di akhir tahun 2019. Malam hari ini kita sudah berada di akhir tahun 2020. Maka waktu yang cepat ini marilah kita isi dengan berbagai macam kebaikan. Salah satu yang membuat waktu kita berkah adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran, membaca dan memahami Al-Quran, ini bisa membuat waktu kita berkah. Jemaah sekalian, membaca Al-Quran itu bukan menghilangkan waktu, bukan menghabiskan waktu. Ketika kita membaca Al-Quran, memang waktu kita terkurangi. Waktu bekerja kita terkurangi, mungkin aktivitas juga kita terkurangi. Tapi yakinlah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan keberkahan,
yang berlipat ganda. Yakin jemaah sekalian. Maka waktu yang kita isi dengan Al-Quranul Karim pasti waktunya akan berkah. Apa itu waktu yang berkah? Waktu di mana dalam waktu itu kita banyak melakukan hal-hal yang positif. Pekerjaan mudah untuk beres. Banyak hal-hal positif bermanfaat yang kita lakukan. Itu tanda waktu yang berkah. Maka coba kita bandingkan. Ada 2 hari. Satu hari kita isi dengan Al-Quran, ya, mungkin 1 jam 2 jam kita isi dengan Quran. Kemudian 1 hari lagi kita tidak isi dengan Al-Quran sama sekali. Kita bandingkan keberkahannya. Pasti lebih berkah yang kita isi dengan Al-Quranul Karim. Makanya saya berpesan kepada Bapak Ibu, janganlah jadikan pekerjaan, kesibukan sebagai alasan untuk tidak membaca Al-Quranul Karim. Justru tidak membaca Al-Quran itu, pekerjaan kita akan semakin berat untuk dilakukan dan untuk diselesaikan. Tapi ketika kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim, ini bisa menjadi pelantara kita dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas duniawi kita. Maka saya berpesan kepada Bapak Ibu, luangkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya, jika tidak bisa 1 juz, mungkin setengah juz. Tidak bisa 1 lembar. Ya, kalau tidak bisa 1 lembar, 1 halaman. Setiap hari 1 halaman. Terutama ba'da subuh. Untuk membuat waktu kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita akan kembali membaca dan memahami surah Al-Baqarah ayat 38 dan 39. Ayat 38 dan 39 merupakan akhir dari pembahasan tentang Nabi Adam alaihissalam di surah ini. Nah, setelah ini, yakni ayat 40 dan seterusnya, kita akan membahas panjang tentang satu kaum yang gagal menjadi khalifah di bumi. Mereka adalah Bani Israel. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a. Qulna asalnya panjang, ya, nanya panjang, tapi karena setelah na itu ada huruf mati, maka panjangnya hilang, langsung masuk kepada huruf yang mati. Nah, tidak benar kalau dibaca qulna ihbitu minha jami'a, ya, tapi langsung masuk kepada huruf yang mati. Qulna. Kemudian Bapak Ibu, cara pengucapan huruf H sebagaimana yang sering saya sampaikan, harus diucapkan dengan suara yang lembut. Qulna ihbitu minha jami'a. Qulna ihbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Cara mengucapkan huruf shad harus tebal. Tempat keluarnya sama dengan huruf sin, tapi sifatnya beda. Kalau sin tipis,
Asha, ini huruf sin. Kalau dibaca asha, ini sangat merubah makna. Karena merubah huruf shad menjadi sin. Adapun cara pengucapan huruf shad tebal, lebih tebal daripada sin. As. Nah, kalau dibaca as berarti yang dimaksud shad. Kalau dibaca as tipis. Ini huruf sin, Bapak Ibu. Sedangkan yang ada di dalam ayat ini adalah huruf shad. Jadi harus dibaca tebal. As. Inilah pentingnya belajar tahsin tilawah Al-Qur'anul Karim. Kita ulang lagi. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Qulna, kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian, minha, dari surga, jami'an, semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, apabila kalian berada di bumi, lalu datang kepada kalian minni, dariku, hudan, petunjuk. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, hidayahku, kata Allah, balasannya adalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih atas diri mereka. Sebaliknya, walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar, wa kadzabu, dan mendustakan, bi ayatina, ayat-ayat kami, petunjuk-petunjuk kami, kata Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa, karena ini masih cerita tentang Nabi Adam alaihissalam, maka ada 3 pembahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pertama, tentang munasabat, hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Yang kedua, nanti kita masuk kepada tafsirnya. Yang ketiga, kita masuk pada faidatul ayat, faedah yang bisa kita ambil dari ayat 38 dan 39. Kita mulai, yang pertama adalah munasabatul ayat, hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Kita mulai dari bagian yang paling awal, Bapak Ibu. Bagian yang paling awal, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya adalah sebagai khalifah. Khalifah dalam pengertian diberikan tugas oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Agar tujuan itu bisa dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan maksimal, maka Allah Subhanahu wa taala bekali Nabi Adam dengan ilmu. Masih ingat ilmu apa namanya? Ilmu asma, nama-nama benda yang ada di bumi beserta fungsinya. Lantaran ilmu itu Allah muliakan Nabi Adam alaihissalam. Bentuk kemuliaannya ada 2. Pertama, Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud, memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam. Semua mereka sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan untuk sujud. Wastakbar, dan menyombongkan diri. Dia berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai sifat ananiyah. Ana artinya saya, ananiyah kesayaan atau keakuan, saya yang lebih hebat.
saya yang lebih pintar, saya yang lebih berkuasa. Ini sifat ananiyah jemaah sekalian sangat berbahaya. Bisa menghancurkan amal-amal kita yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kemudian bentuk kemuliaan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam alaihissalam adalah Allah persilakan Adam untuk tinggal di mana? Di surga. Hanya saja surga yang ditempati oleh Adam dan Hawa bukanlah surga sebagai tempat balasan amal, tapi surga sebagai tempat ujian. Karena sebagai tempat ujian, maka di surga itu tidak semua dipersilahkan oleh Allah. Tidak semua diperbolehkan oleh Allah. Ada satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati, apalagi dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena surga juga sebagai tempat ujian, maka di surga Allah datangkan godaan, bisikan, yaitu bisikan setan. Setan berhasil mempengaruhi Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab itu Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Allah keluarkan, Allah turunkan kemana? Ke bumi. Sebagaimana tujuan awalnya. Tujuan awalnya Adam diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Maka Allah turunkan ke bumi. Bukan Allah turunkan ke langit, ya. Allah turunkan ke bumi. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di muka bumi, dia merasa menyesal terhadap kesalahan yang dia lakukan sewaktu di surga. Maka timbullah keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Lalu Allah ajarkan beberapa kalimat taubat kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat Nabi Adam pun diterima oleh Allah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah, fataba alaih. Lalu Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Baik, selesailah urusan dosanya Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat ini, ayat 38, Allah memberitahu kepada Adam alaihissalam dan tentu kepada keturunan juga, ya, bahwa selama ada di dunia, di bumi, ada satu hal yang harus diikuti, ada satu petunjuk yang harus selalu dipegang, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi ini luas. Supaya kamu dan anak keturunanmu tidak tersesat, ikutilah petunjukku, kata Allah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Demikianlah hubungan ayat 38 ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalaulah Bapak Ibu mengikuti kajian ini dari awal sambil dihafalkan ayat-ayatnya, berarti panjenengan sudah hafal 36 ayat, 37 ayat dari surah Al-Baqarah. Sayangnya tidak banyak yang menghafalkan surah ini, jemaah sekalian. Padahal satu kali pertemuan itu berapa ayat? Kadang 1 ayat, kadang 2 ayat. 1 minggu 1 ayat. 1 minggu 2 ayat. Sebenarnya bisa. Ya. Kalaulah Bapak Ibu setiap habis kajian tafsir lalu dia hafalkan ayatnya, berarti Bapak Ibu sudah hafal 37 ayat. Ditambah malam hari ini 2 ayat, berarti hafal 39 ayat. Nah, model hafalan yang demikian, inilah cara sahabat menghafalkan Quran. Jadi sebelum mereka menghafalkan Quran itu, terlebih dahulu mereka pahami maknanya. Lalu dihafalkan, setelah itu diamalkan. Nah, mereka dapat 3. Ayatnya, pemahamannya, dan pengamalannya. Baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masuk kepada tafsir per ayat mulai dari 38 sampai 39. Qulna, kami berfirman. Yang dimaksud kami dalam ayat ini adalah Allah. Sering saya sampaikan, ketika Allah menunjuk dirinya dengan kata kami,
bukan berarti Allah itu lebih dari satu. Na'udzubillah. Yang dimaksud adalah litta'zim, sebagai bentuk pengagungan. Qulna, kami berfirman. Kali ini firman Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ditujukan kepada Adam, tapi ditujukan kepada siapa saja dan apa saja yang terlibat dalam pelanggaran Adam terhadap buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalimat setelahnya berbentuk jamak. Ihbitu, turunlah kalian. Kalau kalian dalam bahasa Arab itu lebih dari dua. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kalian itu minimal dua kan? Kalau dalam bahasa Arab kalian itu lebih dari dua, 3, 4 dan seterusnya. Ini artinya Bapak Ibu bahwa yang diperintahkan turun itu bukan hanya Nabi Adam, bukan hanya Siti Hawa, tapi ada yang lain yang juga diperintahkan turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan itu, ingin saya tegaskan bahwa perintah turun diulang 2 kali oleh Allah. Pertama pada ayat 36. Coba cek ayat 36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا. Pertama. Kemudian yang kedua ayat 38. Nah, pengulangan ini menurut Imam Ibnu Katsir tujuannya adalah litta'kid, untuk menguatkan. Kalau ada satu kalimat diulang 2 kali atau 3 kali, itu tujuannya adalah untuk menguatkan. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan takkid atau taukid. Pengulangan bahasa, pengulangan nasihat, pengulangan informasi, ini tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh kepada psikologi. Kalau panjenengan menyampaikan nasihat kepada anak, nak, sholatlah, akan menjadi lebih mantap dan lebih berpengaruh kalau perintah sholat itu kita ulang 2-3 kali. Nak, sholatlah, sholatlah, karena Allah mencintai orang-orang yang sholat. Jadi tujuan pengulangan tadi adalah untuk memberikan pengaruh kepada psikologi. Kemudian perintah turun dalam ayat ini dan dalam ayat sebelumnya Allah sebutkan dengan kalimat jamak. Jamak artinya lebih daripada 2. Ihbitu, turunlah kalian, minha, dari surga. Berarti Bapak Ibu, yang diperintahkan turun itu bukan hanya Nabi Adam, bukan hanya Hawa, tapi semua yang terlibat dalam pelanggaran Adam itu juga diperintahkan turun oleh Allah. Siapa yang terlibat? Setan. Ada lagi satu. Menurut Imam Ibnu Katsir, yang juga terlibat dalam pelanggaran Adam alaihissalam adalah ular. Karena dikatakan dalam sebuah riwayat dari Imam Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, lamma arada iblis ayyadkhulal jannah mana'athul khazanah. Ketika iblis ingin masuk ke surga untuk mempengaruhi Adam, maka dia dilarang oleh penjaga surga. Ini panjang ceritanya, saya ringkas saja. Akhirnya iblis melihat ada ular, ya. Ada ular dan dia masuk ke dalam ular itu. Makanya jin ini bisa masuk kepada ular, bisa masuk kepada tubuhnya manusia. Adalah sebuah pengobatan yang kita namai dengan ruqyah. Ya, itu salah satu cara atau sarana untuk mengobati teman-teman yang kemasukan jin. Baik. Jadi jin Bapak Ibu bisa masuk ke dalam tubuhnya manusia dan bisa masuk juga pada binatang. Maka jin masuk ke dalam tubuhnya ular, ya. Lalu ular itu masuk ke surga.
Kemudian menurut riwayat ini, iblis keluar dari mulutnya ular. Dan saat itulah dia mempengaruhi Adam dan Hawa untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu, yang terusir bukan hanya Adam, Hawa dan iblis, tapi yang terusir siapa? Ular. Ya, yang terusir termasuk yang juga diperintahkan turun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ular. Makanya ular ini termasuk binatang yang tidak ada tawar-menawar dari Rasulullah. Ya. Permusuhan ular dengan manusia itu dimulai sejak dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma salamna hunna mundu harabna hunna." Tidak ada perdamaian antara kita dengan ular. Ini hadisnya sahih dalam riwayat Abu Daud. Tidak ada perdamaian antara kita dengan ular. Nah, siapa yang takut sama ular sini? Hah? Kata Rasulullah, "Wa man taraka syai'an minhunna khifatan falaysa minna." Siapa yang meninggalkan ular karena takut, maka bukan golongan dari kami. Tapi kalau ular kobra lari juga, Pak. Jadi tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini, Bapak Ibu. Ya, tidak ada rasa kasihan terhadap ular. Sekecil apapun, apalagi ular besar, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh. Kasihan Ustadz. Dalam bersyariat ini, kita tidak boleh mendahulukan perasaan. Harus mendahulukan tuntunan. Tuntunannya adalah kita diperintahkan membunuh ular. Ya sudah bunuh. Tidak ada kasihan dalam masalah ini. Ketika kita berhadapan dengan syariat, sebagaimana yang saya sampaikan, sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan kita taati. Jadi sekecil apapun yang namanya ular, apalagi besar, diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh. Kecuali dalam beberapa keterangan hadis, ular yang ada di dalam rumah. Nah, kan biasanya ada rumah yang dimasuki oleh ular. Itu kalau dalam mitos Jawanya apa? Isyarat apa itu? Hah? Apa? Oh, pertanda ada sesuatu yang buruk ya gitu. Nah, kalau di Kalimantan ada rumah dimasuki ular, berarti tuan rumahnya itu punya hutang. Tapi kan di sini banyak yang punya hutang, rumahnya tidak dimasuki ular. Berarti itu mitos itu sudah terbantahkan ya. Tidak ada kaitannya dengan apa-apa ketika ular itu masuk ke dalam rumah. Bahwa ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada keluarga kita, itu tidak benar. Ya. Ini bid'ah dalam masalah akidah, ya. Bid'ah dalam masalah akidah ini sangat berbahaya. Ya, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Dalam masalah akidah banyak sekali bid'ah. Saya baru di Jawa ini banyak mendengar tiarah. Tiarah itu kayak khurafat, kemudian nujum. Kalau ada kupu-kupu masuk berarti ada Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, di rumah saya itu sering kedatangan tamu, tapi tidak pernah ada kupu-kupu masuk. Kalau ada burung gagak yang lewat, kata orang Jawa, ada orang meninggal dunia. Baik, kalau ada ular masuk berarti apes, ada keburukan yang akan terjadi pada keluarga kita. Ketika ada ular yang masuk dalam rumah kita, sebagian hadis menyebutkan jangan langsung dibunuh, tapi diberikan peringatan sampai 3 kali. Khawatir ular yang masuk itu adalah jin, saudara kita dari kalangan jin. Ya, saudara kita dari kalangan. Bagaimana cara tahunya Ustaz? Hadisnya begitu. Ya. Jadi kalau ada ular masuk dalam rumah kita, kata sebagian hadis ya,
Jangan langsung dibunuh. Tapi diberikan peringatan 3 kali. Nah, diberikan peringatan. Kalau sampai 3 kali tidak lari, berarti itu ular biasa. Bukan jin, Pak. Ngoten. Karena kalau jin itu makhluk itu diberikan makhluk yang punya akal, diberikan peringatan untuk keluar, ya 1-2 kali, insya Allah dia keluar. Nah, kalau dia jin yang menjelma menjadi ular, maka dia akan keluar. Tapi kalau diusir 3 kali tidak keluar, harus dibunuh. Permasalahannya adalah di antara kita ini tidak ada yang berani memberikan peringatan. Motor. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, yang termasuk diusir juga dari surga adalah al-hayyah, ular. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat tafsir. Qulna bitu minha jami'a. Karena yang terusir itu lebih dari 2, Adam, Hawa, iblis, kemudian ular, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan perintah jamak. Ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian minha dari surga jami'an, semuanya tanpa terkecuali. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Adam, Hawa dan tentu keturunannya juga, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka apabila datang kepada kalian minni dariku, hudan petunjuk. Berarti petunjuk yang benar, hidayah yang benar ini hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Minni hudan. Apabila datang kepada kalian minni dariku, kata Allah, hudan petunjuk. Ini mengisyaratkan Bapak Ibu bahwa petunjuk yang terbaik, petunjuk yang sempurna, hidayah yang benar hanya hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun petunjuk yang datang dari selain Allah pasti kesalahan, kesesatan. Orang-orang yang mengikuti petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersesat. Ibaratnya begini, kalau kita ingin berpergian jauh, ya, maka kita harus minta petunjuk jalan kepada orang yang mengetahui. Kalau kita meminta petunjuk jalan kepada orang yang tidak tahu atau orang yang tidak pernah datang ke tempat itu, bisa saja kita tersesat di tengah jalan. Dan yang tahu kehidupan ini seluk-beluknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka petunjuk yang paling mulia, petunjuk yang paling benar, yang paling hak hanya petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk atau hidayah Bapak Ibu ada 2 macam sebenarnya. Ya, petunjuk atau hidayah itu ada 2 macam. Yang pertama, petunjuk atau hidayah yang berbentuk dalil. Ya, bisa kita dengarkan, bisa kita lihat, dan bisa kita baca. Petunjuk atau hidayah yang berbentuk dalil ini, ya, para nabi, kemudian Al-Quran dan hadis-hadis yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Itu petunjuk atau hidayah yang berbentuk dalil, nampak. Kemudian yang kedua, ada hidayah atau petunjuk yang tidak nampak. Inilah yang diistilahkan oleh Al-Quran dengan hidayah taufik, ya, berupa cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati manusia. Dengan cahaya itu Allah membimbing kehidupan dia. Hidayah yang pertama kita butuhkan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ya. Hidayah yang berbentuk dalil ini yang paling jelas adalah Al-Quran dan hadis. Ini hidayah yang paling jelas. Yang berbentuk dalil yang berbentuk dalil yang paling jelas adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian hidayah yang kedua juga kita butuhkan. Bahkan sangat kita butuhkan setiap saat, setiap waktu. Yaitu cahaya yang Allah masukkan dalam hati kita. Dengan cahaya itu Allah membimbing kehidupan kita.
Allah membimbing kehidupan kita. Ketika kita punya dua pilihan, ya Allah membimbing di mana yang harus kita pilih. Ketika kita ingin bekerja, Allah membimbing di mana tempat kerja yang berkah buat kita. Jadi hidayah yang seperti ini, yang berbentuk cahaya, bimbingan dari Allah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita butuhkan setiap saat, setiap waktu. Dan hidayah inilah Bapak Ibu yang kita minta ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing hamba ke jalan yang lurus. Kalau hamba bekerja, ya Allah, bimbing hamba menuju pekerjaan yang baik. Kalau hamba ingin menikah, ya Allah, bimbing hamba menuju pernikahan yang baik, wanita yang baik, wanita yang salihah. Ya Allah, ketika hamba ingin membeli sesuatu, ya Allah, bimbing hamba untuk membeli sesuatu yang bermanfaat. Ini yang kita minta di dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing hamba ke jalan yang lurus. Ya. Orang itu kalau dekat dengan Allah Bapak Ibu, pasti hidupnya dibimbing oleh Allah. Pasti. Kalau dia dekat dengan Allah, mengikuti petunjuk Allah, pasti hidupnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sebenarnya hal-hal yang terjadi dalam keseharian kita yang tanpa kita sadari itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan yang terbaik. Jadi bimbingan Allah, hidayatullah yang berbentuk cahaya, yang berbentuk tuntunan itu kita butuhkan setiap saat, setiap waktu. Seperti kita butuh angin untuk bernafas, maka kita butuh hidayah Allah setiap saat, setiap waktu agar hidup kita tidak terombang-ambing. Agar apa yang kita pilih itulah pilihan yang benar, pilihan yang sesuai dengan kemaslahatan kita. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, jangan serahkan hidup ini kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Tanpa bimbinganmu sekejap mata saja, saya akan terombang-ambing, kata Rasulullah. Maka jemaah sekalian, banyak-banyaklah minta hidayatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fatihah kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing hamba ke jalan yang lurus. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, doa di antara 100 doa dalam Quran itu yang paling afdal adalah doaul Fatihah. Afdalud doa doaul Fatihah. Sebaik-baiknya doa, seafdal-afdalnya doa adalah doa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Karena doa itu diwajibkan oleh Allah untuk kita baca. Dan juga Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa untuk meminta petunjuk yang mungkin sering Bapak Ibu baca. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, hamba memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Jadi Bapak Ibu, petunjuk itu ada berapa macam tadi? Ada 2. Pertama, petunjuk yang berbentuk dalil. Bisa kita lihat, bisa kita baca, dan bisa kita dengarkan. Yang kedua, petunjuk yang berbentuk cahaya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung dimasukkan ke dalam hati manusia. 2 petunjuk ini sama-sama kita butuhkan. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan balasan yang sangat luar biasa. Buah dari mengikuti petunjuk Allah, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti hudaya, petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berikan 2 kemuliaan. Ya. Ada 2 buah yang dia dapatkan dari mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fala khaufun 'alaihim. Tidak ada rasa takut dalam urusan dunia. Wala hum yahzanun, yang kedua, tidak ada rasa sedih.
Dua hal inilah Bapak Ibu yang membuat kehidupan manusia bahagia. Tidak takut dan tidak sedih, maka dia akan bahagia. Ada orang yang tidak sedih, ya. Tidak sedih karena ekonomi, tidak sedih karena masalah, boten. Tapi hatinya dirundung oleh rasa takut, khawatir. Ngoten. Maka orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bahagia. Ada orang yang tidak takut di masa yang akan datang, tapi dia sedih karena ada masalah besar dalam hidupnya. Dua ini akan Allah hilangkan dari orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fala khaufun alaihim. Tidak ada khauf, rasa takut atas mereka. Khauf ini dalam pengertian adalah khawatir atau takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Berarti di masa yang akan datang. Misalnya takut ketika anak kita nanti kuliah, berada di tempat yang jauh, ya khawatir nanti, takut, ya. Akhirnya anaknya tidak dikuliahkan di tempat yang jauh. Kemudian ketika anaknya di pondok, takut nanti tidak dikasih makan, takut nanti tidak diperhatikan hidupnya, takut dipukul dan seterusnya. Ini yang disebut dengan khauf. Kalau berkaitan dengan harta, takut hartanya hilang, takut dirampok, takut rugi dan seterusnya. Ini khauf. Ini khauf yang bukan pada tempatnya. Ya. Takut kalau nanti anak-anaknya ditinggal mati, bagaimana nasib mereka. Ya, ini khauf yang bukan pada tempatnya. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun alaihim. Maka tidak ada rasa takut atas mereka. Hatinya akan tentram, damai, tenang, dan hatinya akan kuat. Kemudian yang kedua, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Orang sedih ini banyak faktornya, terutama ketika di masa-masa pandemi ini. Banyak orang yang sedih karena penghasilannya berkurang. Padahal nikmatnya tidak berkurang, ya. Coba panjenengan renungkan. Nikmatnya berkurang atau tidak? Tidak. Tidak ada corona, dan adanya corona kita tetap nikmat makan. Nikmat makan, nikmat tidur. Tidak berkurang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berkurang mungkin nominalnya, ya. Nah, kita selama ini lebih memikirkan nominal daripada kenikmatan yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Sehingga itu yang memicu kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedih karena hal itu. Ada yang sedih karena masalah keluarga. Ada yang sedih karena punya masalah sosial dan seterusnya. Baik. Kesedihan-kesedihan ini atau ujian-ujian ini Bapak Ibu, kalau tidak dihadapi dengan iman akan berbahaya. Tapi segala macam ujian sebagaimana yang kita hadapi saat ini, kalau kita hadapi dengan iman, insya Allah akan baik-baik saja. Karena kita yakin, percaya bahwa semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah digariskan oleh Allah, ya. Hidup ini semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan itu, maka kita akan punya sikap fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih yang berlebih-lebihan. Inilah dua hal yang akan disampaikan oleh malaikat ketika kita meninggal dunia. Orang beriman dan beramal saleh ketika dia sakaratul maut akan didatangi oleh malaikat. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah dalam iman dan amal saleh, ketika dia meninggal dunia pada saat sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ada banyak malaikat yang turun mendampingi dia. Ya. Bahkan dalam riwayat Barra bin Azib, sejauh mata memandang jumlah malaikat itu. Untuk apa mereka turun? Untuk menyampaikan
berita gembira. Dan inilah Bapak Ibu berita paling mengembirakan dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, inilah berita yang paling mengembirakan. Mereka berkata saat itu, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai Pak Parman, jangan takut. Wa la tahzanu, dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Gembiralah kamu, karena kamu diberikan kabar gembira dengan adanya surga. Inilah kabar yang akan disampaikan oleh malaikat kepada orang soleh, orang beriman, orang yang istiqamah dengan imannya ketika dia meninggal dunia. Adapun orang-orang yang buruk, ahli maksiat, ahli buka aurat, korupsi, ahli judi, ahli minum khamar, zina, na'udzubillah min zalik, malaikat datang memberikan kabar-kabar yang buruk. Na'udzubillahi min zalik. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah alias ingkar, mendustakan, ulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Semoga bermanfaat. Semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.